bergadang, tanduk runcingmu menunjuk langit. Tersusun gagah bak barisan pejuang penjaga negeri. Bangunanmu sederhana, dibuat dengan perhitungan yang luar biasa dan syarat makna. Jadi harta pusaka yang tak lekang dimakan usia, mempesona dan membuat decak kagum. Ranah Minang yang indah, kental dengan adat dan budayanya itu, seolah terwakilkan dengan keberadaan perkampungan adat yang tersusun rapi dan unik di Kabupaten Sijunjung. Sumatera Barat selalu punya cerita adat dan budaya yang menarik untuk dibagikannya. Mulai dari bangunan rumah adat, tradisi kaum dan nagari, kuliner, hingga kesenian daerah yang patut dibanggakannya. Kita mulai cerita perpaduan keindahan dan seni ini dari kawasan Geopark Ranah Minang, Siloke. Cadas-cadas besar berdiri kokoh di hadapan mata. Pahatannya membelah bukit, di bawah awan putih menggantung. Tebing kars di kemiringan landai itu relatif bergelombang. Pada akar-akar cadas itu mengalir air sungai Batang Kuantan dengan debit yang cukup besar. Warnanya tak jernih, tapi airnya relatif deras jadi lokasi arum jeram yang menantang. Di sisi kiri dan kanannya tumbuh subur pepohonan khas tropis. Pemandangan itu membuatnya bak kepingan surga Ranah Minang. Goresan tangan Sang Pencipta begitu menyatu dengan alam, tak terkalahkan. Keindahan tanpa campur tangan manusia, semua terjadi begitu saja. Bentangan alam yang diciptakan khusus bagi masyarakat Nagari Siloke yang begitu mencintai alam negerinya dengan berbagai cara. Jadi tujuan wisata mereka yang ingin menikmati indahnya semesta. Kesegaran udara di kawasan yang dikelilingi hijaunya pepohonan ini membawa kita larut dengan suasana. Oksigen yang dihasilkannya tentu saja berbeda dengan yang kita hirup di tengah kota. Sejenak pikiran terbebaskan dari segala yang membebani, berganti lepas tanpa penghalang membawa pijakan kemana saja. Heningnya suasana, jauh dari hiruk pikuk, membuat suara yang dihasilkan bunyi benda yang dihantarkan partikel udara terasa jelas, membawa langkah kaki ini mendekat ke sumber suara. Suara itu berasal dari potongan-potongan kayu yang dipukul dua warga Nagari Sijunjung ini. Tak sekedar dipukul, ada nada-nada yang keluar dan menjadi rangkaian suara yang indah, menyatu dengan alam. Jejeran potongan kayu itu adalah sebuah alat musik tradisional.
musik tradisional itu namanya talempong kayu. Nah, ini khas dan unik dari Nagari Durian Gadang, Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat. Namun pada beberapa referensi yang saya baca, ada beberapa daerah di Sumatera Barat yang juga mempunyai talempong kayu juga. Talempong adalah alat musik tradisi yang kental dengan Minangkabau. Jenis alat musik ritmis, instrumental perkusi, ada yang terbuat dari logam besi, kuningan, batu, dan kayu. Pada alat musik tradisi Minangkabau talempong kayu, kayu yang digunakan biasanya dibuat dari kayu dalo, sirau, dan manyang, pohon yang ada di Rimba Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, yang diambil dan dibentuk menggunakan parang, bukan gergaji. Bunyi yang dihasilkan tidak melengking nyaring seperti talempong biasa, tapi terdengar sedikit tebal dengan tangga nada yang sederhana, khas musik tradisi. Tangga nada itu dikenal dengan pentatonik atau tangga nada yang menggunakan 5 not yang umum ditemukan pada musik tradisi hampir di seluruh dunia. Talempong kayu bisa memainkan banyak lagu dan punya makna. Hampir semua lagu tercipta dengan filosofi berguru pada alam. Seni membawa banyak hal yang dilihat penulis akhirnya tertuang pada lagu. Salah satunya lagu Tiwang Bagalui yang tercipta dari permainan burung tiwung di alam. Talempong kayu jadi bagian dari atraksi budaya mengiringi berbagai upacara adat di Kabupaten Sijunjung ini. Alat musik tradisi ini biasanya dimainkan bersama gandang dan agwang, menciptakan harmonisasi yang terasa magis. Namun tidak tertutup kemungkinan talempong kayu digunakan untuk mengiringi acara lainnya. Salah satunya atraksi silek menggunakan podang panjang khas Nagari Durian Gadang. Konon kabarnya, pedang yang digunakan ini juga sudah sangat lama, warisan turun-temurun sejak zaman kerajaan dahulu. Tidak semua bisa memainkan talempong kayu. Kemampuan memainkan alat musik ini biasanya dari orang tua pada anaknya. Itulah mengapa talempong kayu disebut alat musik tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mulai dipelajari generasi muda. Perpaduan warisan geologi dan budaya di tengah keanekaragaman hayati memberikan pesan semesta merestui penghuni alam yang menjaga budayanya. Jadi dulu di Durian Gadang ini kan namanya ada pesta itu Harian Gadang, ya Harian Gadang. Jadi diadakanlah pesta selama 7 hari 7 malam. Pestanya sangat ramai, dipotong kerbau 7 ekor nggak cukup, ditambah lagi 3 tidak cukup gitu. Nah, pokoknya dari sudut manapun kerajaan-kerajaan itu berdatangan karena itu merupakan salah satu putri dari raja yang datangnya dari Johor, Malaysia. Jadi duduklah antara nenek mama Sumando dengan orang dapur yang akan memasak kan, bahwa daging kita nggak cukup. Nah, tolong yang Sumando, hasil dari musyawarah Sumando mencari daging ke dalam hutan. Jadi udah 1 hari
yang Sumando ini mencari daging, mencari kijang ke dalam hutan, mereka tidak menemukan satupun rusa atau kijang. Akhirnya mereka kembali melewati Sungai Balo, namanya Sungai Balo. Di situ mereka temui seekor ular besar. Kemudian mereka potong di situ dijadikan seperti daging rusa atau kijang. Kemudian dibawalah daging tadi ke dapur. Ini santan kan sudah disediakan dengan kancah, namanya kuali besar itu, kalau di sini namanya kancah. Dimasukkanlah daging ular tadi ke dalam kancah. Kata orang yang melihat tadi, saya tadi melihat bukan daging rusa, bukan daging kijang, itu merupakan daging ular yang dapat di Sungai Balo, katanya, dapat di sebuah sungai. Jadi orang dapur ini memukul-mukulkan kayu untuk memasak tadi entah kemana gitu kan. Ada di antara kayu tadi itu ada yang nyaring bunyinya, nyaring sekali, bagus bunyinya gitu. Nah, dicoba mereka ditaruhnya di atas tanah, dibunyi rupanya kok nggak bagus, coba di kaki, akhirnya mereka selonjor. Nah, padahal kayu yang untuk memasak itu kan belum sama panjang gitu kan, belum sama panjang. Jadi ada di antara yang orang dapur itu yang melonjor, ditaruhlah kayu tadi itu di atas kaki. Rupanya memang bagus. Ini kok sama bunyinya. Kita takwa, istilahnya kita cari nada yang tidak sesuai dengan istilahnya takwa kayu itu kita. Takwa kayu itu. Jadi hasil dari takwa kayu tadi itulah terjadi bunyi yang bisa dibunyikan untuk do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ngarai-ngarai di kaki bukit berbatu juga kita temukan di Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Tebing-tebing menjulang tinggi ini ketinggiannya mencapai 200 meter. Usianya sudah puluhan juta tahun. Pesona Taman Bumi atau Geopark berada di wilayah Sesar Semangko ini, turun dan membentuk lembah yang cukup luas di Harau. Geopark Sumatera Barat terbentang, mulai dari kars, kaldera, danau, lembah, dan lainnya. Zaman purbakala identik dengan batu. Nah, Talempong Batu yang jadi tempat tujuan kita nanti diduga juga sudah ada sejak zaman sebelum kerajaan Pagaruyung ada. Konon kabarnya, jenis alat musik tradisi ini adalah talempong tertua dari beberapa jenis alat musik pukul yang ada di Nusantara, bahkan dunia. Dari beberapa jenis talempong di Sumatera Barat, batu baraguang atau dinamakan masyarakat Talempong Batu termasuk jenis alat musik tradisi yang lebih awal atau tertua jika digali dari aspek sejarahnya. Menurut sejumlah arkeolog, peninggalan berupa material dari batu memperkuat alasan benda itu berasal dari zaman batu, jauh sebelum masuknya zaman perunggu atau kuningan. Sama halnya dengan Indonesia, di Vietnam juga ditemukan situs purbakala alat musik batu yang hampir sama. Enam batu jenis andesit ini dalam cerita masyarakat setempat adalah peninggalan nenek moyang mereka dahulu sejak abad ke-12 Masehi. Permainan talempong batu dimainkan turun-temurun oleh mereka yang punya jiwa seni. Kini, alat musik tradisi ini telah dimainkan bersama dua generasi yang berbeda. Ukuran batu tak sama,
jenis nada yang dikeluarkannya pun jadi berbeda. Namun, di tangan grup seni Andesta, nada yang keluar indah dan menarik. Lengkingan pukulan batu kecil terhadap batu besar talempong berpadu dengan dua alat musik lainnya, gandang dan tamborin. Batu disusun sejajar di atas dua batang bambu besar. Talang Anau, sebuah nagari di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nagari sederhana yang juga penuh sejarah ini masih menyimpan dan menjaga rapi peninggalan seni nenek moyang mereka. Luar biasa. Tuh, ini udah berapa lama belajar permainan seperti ini? Udah 25 tahun. 25 tahun Iya. untuk belajar talempong batu. Oke, Dara boleh minta ajarin nggak, Tok? Boleh. 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 Nih. Ini sama yang ini. Oh, yang ini sama yang Yang ini. ini. Oh, berarti ini dua. Iya. Oh, gitu. Oh, Nah, oke. Talempong identik dengan seni tradisi di Minangkabau, bahkan sudah menjadi ikon. Dari beberapa jenis talempong yang ada di ranah Minang, talempong berbahan dasar kuningan atau perunggu ini punya penyebaran yang lebih luas, mirip dengan yang ada di Pulau Jawa dan negara lainnya. Talempong jenis kuningan dahulunya memiliki nilai sosial yang lebih tinggi karena dimainkan di tempat khusus dan tidak sembarangan oleh orang-orang yang punya keahlian khusus. Talempong jenis kuningan dahulunya adalah musik yang relatif sakral. Penyebarannya di Sumatera Barat lebih dominan di Luhak Nantiko dan daerah rantau seperti Solok, Sijunjung, dan Darmasraya. Dalam pandangan sejumlah masyarakat, talempong mewakili semangat kebersamaan itu karena bisa dimainkan bersama-sama, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa dimainkan tunggal. Saat ini, talempong biasa digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan ataupun penyambutan tamu. Guru Besar Institut Seni Indonesia Padang Panjang yang juga peneliti talempong, Andar Indra Sasra mengatakan alat musik perunggu termasuk talempong berasal dari kebudayaan Dongson, Vietnam yang menyebar ke berbagai daerah di Nusantara, termasuk Sumatera Barat. Alat musik perunggu ini identik dengan kekuasaan, baik di Vietnam maupun di Nusantara, karena hanya dimiliki oleh orang-orang berada, termasuk kerajaan.
Hal ini berbeda dengan beberapa alat musik tradisi lainnya yang lebih demokrasi setara dalam perbedaan, dimainkan siapapun. Salah satu contohnya, saluang. Namun dalam penelitiannya diketahui talempong dahulu yang dipakai nenek moyang adalah talempong renjang. Yang hal baru yang saya temukan di dalam talempong itu pertama konsep pelarasannya. Nah, artinya itu selama ini tidak ditemukan oleh masyarakat karena istilah itu seringkali dipakai berdasarkan konsep musik barat, tuning misalnya kan. Padahal di dalam masyarakat mereka sudah juga punya gitu kan. Tapi dalam istilah mangkuan bunyi namanya. Jadi bagaimana mereka menata bunyi talempong itu. Konsepnya bernama lipek duo dan dipatukakan, yang ditapi ketengahkan, yang tengah ketepikan. Menjadilah dia pasangan itu. Itu bermula dari konsep pengawinan. Jadi pengawinan itu ada orang yang dikawinkan, laki-laki dan perempuan, jantan batinu di talempong. Kemudian ada yang menikahkan, walinya, wali nikah dan wali hakim. Kemudian juga ada saksi 2 orang. Makanya talempong itu 6 gitu. Itu aspek filosofisnya yang barangkali saya temukan dulu di lapangan seperti itu. Dari 900 nagari di ranah Minang, Sumatera Barat, Sungai Pua terkenal sebagai daerah penghasil peralatan dari logam, terutama dari besi dan kuningan. Nagari ini terletak di bagian barat Gunung Marapi, sekitar 10 km dari kota Bukit Tinggi. Dalam sejarah perjuangan melawan Belanda, daerah dengan hamparan pegunungan yang indah ini dahulunya adalah pemasok peluru. Sungai Pua yang terkenal sebagai daerah penempa besi. Namun di balik itu semua, daerah ini sudah menjadi kawasan pemukiman tradisional dengan arsitektur kolonial Belanda. Bangunan berupa hunian tersebut unik. Terdapat angka tahun pada depan rumah yang menunjukkan kapan rumah itu dibangun. Di antara bangunan-bangunan tradisional dan berarsitektur kolonial itu terdapat sejumlah tempat pembuatan talempong. Meski jumlahnya kini sudah tak sebanyak dulu lagi, bengkel talempong itu masih memproduksi beberapa jenis benda berbahan dasar kuningan, pusako Minang salah satunya. Cetakan talempong dibuat menggunakan lilin yang kemudian dibalut tanah liat yang berbahan dasar halus. Tanah liat itu dipersiapkan dalam sebuah lobang, diaduk-aduk menggunakan kaki. Setelah berlapis tanah liat, talempong itu dijemur atau diangin-anginkan beberapa hari. Jika kondisinya sudah kering, maka tahap selanjutnya adalah melapisi kembali talempong itu dengan tanah liat. Proses pelapisan ini dilakukan beberapa kali, disebut malilia atau menambah lapisan tanah. Proses pengeringan tetap dilakukan pada rak-rak berisi talempong yang tersusun rapi. Proses ini bisa berlangsung hingga beberapa pekan, tergantung cuaca. Jika sudah kering, maka dilakukan pembakaran cetakan talempong, untuk kemudian diisi dengan bahan kuningan. Tumpukan pasir ini adalah bekas pembakaran di mana tanah liatnya bisa digunakan kembali. Pembakaran yang sudah dilaksanakan pekan lalu menyisakan talempong kuningan yang siap untuk dirapikan menggunakan alat. Warnanya sudah terlihat kuning namun belum cerah. Bagian ini adalah tahapan pemolesan. Meski terjadi gesekan pada kuningan, tidak ada percikan api yang membuatnya makin panas. Setelah beberapa menit, talempong sudah semakin bersih dan menarik. Setelah dipoles, talempong diamplas lagi, agar hasilnya lebih halus dan nada bisa diperoleh nanti. Proses ini berlangsung beberapa menit untuk satu talempong.
Setelah tahapan ini selesai, kondisi Talempong semakin sempurna. Perjalanan sang seniman Minangkabau melintasi berbagai benua membuat seni tradisi budaya Minangkabau populer di berbagai negara di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Rasa bangga dengan warisan leluhur itu diturunkan lintas generasi anak Minang dengan menciptakan cara yang menarik dan kekinian pada setiap pertunjukan seni budaya dan mengambil lokasi-lokasi yang jadi tempat berkumpulnya anak muda. Pertunjukan seni pun semakin marak saat ini. Generasi muda telah bersiap untuk ikut memegang adat dan tradisi itu. Son of Kabanan Ampe, sebuah pertunjukan gabungan tradisi dan modern yang ditujukan untuk segala umur dengan daya tarik yang tidak biasa. Anak muda ranah Minang dalam grup seni musik Mahoni mengkolaborasikan permainan talempong, saluang, bansi, gandang dan sampelong dengan alat musik modern dengan persentase instrumen yang seimbang. Jati diri talempong sebagai alat musik berkelas pun semakin tampak dalam pertunjukan ini. Pola permainan seni tradisi dengan unsur musik itu dipadukan jadi satu kesatuan yang pas dengan randai dan puisi serta lagu. Pertunjukan semakin mempertegas anak muda yang memahami kekayaan budayanya berarti telah ikut menjaga semestanya untuk tanggung jawabnya sebagai orang Minangkabau, melanjutkan tradisi, ide dan gagasan orang Minang dahulu. Perubahan adalah dinamika dan dialektika, terjadi sesuai perkembangan di tengah masyarakat. Talempong jelas tidak lahir di Minangkabau, tapi semangat akulturasi turut mewarnai ikatan masyarakat Minangkabau dengan talempong. Jika ada yang masih kurang tertarik dengan seni tradisi, bisa jadi itu karena kekeliruan dalam memahami esensi budaya, masih terjebak pada pemahaman yang kaku dan menilai kuno. Musik tradisional jadi media penyampaian pesan yang efektif untuk segala unsur masyarakat. Harmoninya membawa ketenangan dan pesona yang menyalakan semangat untuk merawat seni dan budaya. Dari Sumatera Barat untuk Pesona Indonesia.